Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Najafah dari kelas MJ502. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil UAS hukum bisnis saya. Tema yang saya pilih yaitu analisis kasus sengketa kontrak bisnis di Indonesia dengan studi kasus PT Indo, Beras Unggul, dan Indomaret. Yang pertama ada identifikasi sektor bisnis yang terdampak. Kasus yang akan dibahas terjadi dalam sektor industri pangan, khususnya pada distribusi dan penjualan beras di Indonesia. Sektor ini melibatkan produsen, distributor, dan jaringan retail yang berperan penting dalam memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat. Yang kedua, kasus hukum, persoalan kontrak bisnis dan sengketa perjanjian. Pada tahun 2017, PT Indo Beras Unggul atau PT IBU menghadapi tuduhan pelanggaran kontrak kerja terkait mutu beras yang disuplai ke jaringan retail Indomaret. Indomaret melaporkan bahwa kualitas dan kualitas beras yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dalam perjanjian. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan dan potensi kerugian bagi pihak retail, mengingat kualitas produk yang tidak sesuai dapat mempengaruhi kepercayaan konsumen dan reputasi perusahaan. Yang ketiga, analisis berdasarkan prinsip dan regulasi hukum bisnis di Indonesia. Dalam konteks hukum perdata Indonesia, perjanjian atau kontrak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata. Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ini berarti bahwa kedua belah pihak terikat untuk mematuhi isi perjanjian yang disepakati. Selain itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur bahwa pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar dan jelas mengenai kondisi dan jaminan barang yang diperdagangkan. Dalam kasus ini, jika PT Ibu terbukti tidak memenuhi spesifikasi mutu beras seperti yang tercantum dalam kontrak, maka perusahaan tersebut dapat dianggap melakukan penipuan prestasi atau ingkar janji dan melanggar ketentuan perlindungan konsumen. Yang keempat, dampak terhadap dunia usaha dan masyarakat. Sengketa kontrak seperti ini dapat memiliki beberapa dampak negatif, antara lain kepercayaan antar pelaku usaha, ketidakpatuhan terhadap perjanjian dapat merusak hubungan bisnis antara produsen dan distributor yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kerjasama di masa depan. Ada reputasi perusahaan yang dianggap tidak mematuhi komitmennya dengan kehilangan reputasi baik di mata mitra bisnis atau konsumen. Ada kepuasan konsumen, produk yang tidak sesuai dengan standar kualitas dapat menurunkan kepuasan konsumen yang berdampak pada loyalitas dan kepercayaan terhadap produk yang merek terkait. Yang kelima ada solusi dan rekomendasi. Untuk mencegah mengatasi sengketa kontrak bisnis serupa, beberapa langkah yang dapat diambil antara lain: pemerintah memperketat pengawasan terhadap kepatuhan pelaku usaha terhadap standar mutu dan ketentuan kontrak, serta memastikan penegakan hukum yang tegas bagi pelanggaran. Pelaku usaha menjalankan prinsip kehati-hatian dalam menyusun dan menandatangani kontrak, memastikan semua spesifikasi dan kewajiban tercantum dengan jelas, serta menjaga komunikasi yang baik dengan mitra bisnis. Masyarakat atau konsumen meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai hak-hak sebagai konsumen, serta aktif melaporkan jika menemukan ketidaksesuaian produk di pasaran. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan kepatuhan terhadap hukum bisnis di Indonesia dapat meningkat, sehingga menciptakan iklim usaha yang sehat dan saling menguntungkan bagi semua pihak. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.